Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Fikran Cesarudin, NIM 1221992. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang ANOVA atau Analysis of Variance. Pertama saya akan menjelaskan timeline presentasi saya. Yang pertama menjelaskan teori singkat dari ANOVA, yang kedua menjelaskan ANOVA one way, dan yang terakhir menjelaskan ANOVA two way. Untuk teori singkat, definisi dari ANOVA sendiri yaitu metode untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata dari 3 atau lebih kelompok populasi melalui ukuran-ukuran variansi dari masing-masing kelompok populasi tersebut. Di sini kita lihat bahwa ANOVA dapat dilakukan minimal memiliki 3 atau lebih kelompok populasi. Kemudian asumsi utama dalam melakukan analisis ANOVA yaitu yang pertama, populasi yang akan diuji berdistribusi normal. Kemudian variansi dari populasi tersebut sama atau homogen. Kemudian yang terakhir adalah populasi tidak berhubungan satu sama lain atau populasi saling lepas. Oke, di sini ada ANOVA one way. Kita jelaskan melalui soal langsung. Di sini kita lihat ANOVA one way merupakan analisis dari satu faktor yaitu di sini kita lihat bulan yaitu Januari, Februari, dan Maret. Satu faktor ini akan kita cari apakah pada produksi minyak pada bulan 1, 2, dan 3 ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Ini dapat dianalisis menggunakan metode ANOVA one way. Kemudian langkah untuk melakukan ANOVA one way yang pertama mendefinisikan hipotesis nol dan tandingannya. Hipotesis nol pada ANOVA one way biasanya merupakan hipotesis bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kelompok populasi 1 dan kelompok populasi 2. Sedangkan hipotesis tandingannya merupakan ada perbedaan signifikannya. Kemudian yang kedua menghitung besaran-besaran dalam ANOVA. Kemudian yang ketiga membuat tabel ANOVA, yang mana nanti kita gunakan RStudio. Kemudian yang terakhir kita menentukan daerah penolakannya. Jadi di sini pada ANOVA one way kita lihat daerah penolakan terjadi ketika H0, ketika F hitung lebih besar dari F tabel atau P value lebih kecil dari alpha atau taraf signifikan. Jadi untuk kode ANOVA yang pertama, untuk one way, di sini kita akan import dataset terlebih dahulu. Kita pergi environment, import dataset from Excel, kemudian browse. Kemudian saya import dataset saya. Di sini bisa pilih sheet. Oke, di sini saya default saya karena cuma satu sheet. Kemudian untuk kalian yang bisa juga kopas kode ini untuk langsung masuk ke R-nya, tapi supaya lebih gampang saya pakai begini langsung import. Jadi sudah ada data saya minyak di sini. Sini ada bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian kita lihat di sini bahwa saya menginisiasi variabel bernama minyak dengan M besar dengan dataset yang tadi dengan tanda panah begitu. Kemudian langkah kedua yaitu membentuk datanya menjadi sebuah vektor. Biasanya setelah ini kita akan menuju variabel perlakuan. Biasanya pada variabel perlakuan apabila data ada yang missing value atau kosong, kita akan bersihkan dulu missing value-nya sehingga dapat diolah dengan baik. Tetapi kita lihat di data kita di sini tidak ada yang missing value, semua ada isinya. Ya kita ini F sama dengan C, ini faktor variabel perlakuan, nama ininya kolomnya Januari, Februari, Maret. Kemudian K sama dengan 3, ini banyak perlakuannya yaitu 3 bulan kan dari. Kemudian N sama dengan 10, banyak pengamatan per perlakuan, dan N sama dengan 30, banyak seluruh pengamatan. Kemudian kita bentuk vektor R-nya. Kemudian kita panggil function AV sama dengan AOV. Kemudian kita lakukan summary untuk mengeluarkan tabel ANOVA yang sudah dibentuk oleh RStudio. Di sini sampai bawah sini ini untuk mencari F table. Jika kita run semuanya,
ini akan keluar tabel ANOVA-nya dan juga F tabelnya. Oke, itu untuk source code-nya, untuk one way. Jadi ini adalah kesimpulan dari ANOVA one way yang sudah kita lakukan coding R tadi. Kita dapat lihat di summary AV, tabel ANOVA. Di atas ada TM, di mana kita melihat degree of freedom ada 2. Kemudian nilai-nilai lain tidak perlu kita terlalu perhitungkan. Yang kita garis bawahi adalah F value atau F hitung kita, yaitu 0,006 dan juga PR atau P value kita 0,994. Kemudian ada di bawah F crit atau F table 3,35. Jadi karena hasil-hasil tersebut kita dapat lihat bahwa F hitung yang kita dapatkan itu lebih kecil dari F table sehingga H0 tidak ditolak. Hal ini juga dibuktikan dengan p-value yang melebihi dari taraf signifikansi kita 5% atau 0,05 sehingga H0 tidak ditolak. Apa artinya? Artinya adalah pada taraf signifikansi 5% tidak ada perbedaan yang signifikan pada produksi minyak di ketiga bulan tersebut. Kemudian kita berlanjut kepada ANOVA two-way. Di sini ada contoh soalnya. Kemudian kita akan definisikan ANOVA two-way sebagai dua faktor yang berpengaruh dalam suatu percobaan dan juga interaksi dari kedua faktor tersebut. Jadi kita lihat pada tabel contoh soal di sini ada faktor pertama yaitu sistem rudal yang mempengaruhi hasil. Kemudian yang kedua adalah jenis bahan bakar yang mempengaruhi hasil juga. Kemudian ada juga interaksi antara sistem rudal dan jenis bahan bakar yang berada pada sel-sel yang memiliki nilai eksperimen sebesar N. Kita lihat di sini, pandanglah N replika pada tiap kombinasi. Faktor A diamati pada A taraf dan faktor B diamati pada B taraf. Kita lihat pada matriks, baris menyatakan taraf A dan kolom menyatakan taraf faktor B. Kombinasi perlakuan menentukan suatu sel dalam matriks. Terdapat sebanyak AB sel. Masing-masing berisi N pengamatan ke K yang diambil pada taraf ke I dari A dan taraf ke J dari B disebut YIJ. Data set di sini from Excel. Kemudian kita browse di sini data mana ya? Ini data ANOVA. Kemudian di sheet-nya di sini saya menggunakan contoh soal ini. Kemudian saya import. Sini sudah masuk data ANOVA. Lalu saya bersihkan dulu konsolnya. Kemudian kita di sini DF data ANOVA. Ini kita mengambil datanya. Lalu untuk perlakuan 1 ada A1, A2 dan A3. Kemudian perlakuan 2 ada B1, B2, B3 dan B4. Oke, kemudian K1 ini kita menghitung panjangnya F1 dan panjangnya F2. Kemudian untuk vektor perlakuannya kita pisahkan antara rudal dan bahan bakar. Kemudian kita melakukan summary AV-nya. Jika kita run akan menghasilkan tabel ANOVA dan interaksi antara dua faktor tadi, dua faktor ANOVA tadi. Oke, sekian untuk source code dari multi ANOVA. Oke. Dari codingan R yang tadi kita sudah lakukan, dapat kita lihat kesimpulan dari summary dari data kita seperti berikut. Di paling atas ada bahan bakar, kemudian ada rudal, kemudian ada interaksi antara bahan bakar dan rudal. Kita lihat pada A, H0 ditolak karena p-value kecil dari 0,05. Kita lihat di sini p-value dari bahan bakar sebesar 0,00102, sehingga H0 ditolak. Apa artinya? Artinya adalah pada taraf signifikansi 5%, jenis bahan bakar yang digunakan memiliki perbedaan signifikan antara satu dengan yang lain. Kemudian nomor bagian B, H0 ditolak karena p-value kecil dari 0,05. Artinya bahwa pada taraf signifikansi 5%,
terdapat perbedaan signifikan antara laju pembakaran dari jenis bahan bakar yang satu dan lainnya. Kemudian pada bagian C, pada interaksinya, interaksi antara sistem rudal dan jenis bahan bakar H0 tidak ditolak karena p-value lebih besar daripada 0,05. Oke, mungkin sekian yang bisa saya share. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.